Jadi anak-anak ibu semuanya, minggu lalu ibu menjelaskan mencari nilai limit fungsi. Kita ulangi, jika nanti hasilnya 0 per 0, ya, hasil limit yang harus dihindarin itu adalah 0 per 0, tak hingga, nanti tak hingga per tak hingga, ini harus dihindari. Nanti cara menghindari yang pertama itu adalah memfaktorkan. Lalu yang kedua nanti dengan cara turunan. Lalu yang ketiga nanti ada konsep mengalihkan akar sekawan. Nanti ada 3 mengalihkan akar sekawan. Jadi minggu lalu ibu sudah menjelaskan dengan cara memfaktorkan. Sekedar mengulangi supaya kamu ingat kembali. Jadi contoh, kalau ibu masukkan dia ada yang namanya soal. Pertama katanya tentukanlah limit x menuju 3 untuk x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per yang namanya x kurang 3. Kita mau cari nilai limitnya. Jadi nanti kalau kita masukkan nilai limitnya 3, berarti 3 kuadrat kita masukkan x-nya menjadi 3, 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 3 per yang namanya 3 kurang 3, ini hasilnya adalah 0 per 0. Ini harus kita hindari, ya, harus kita hindari. Jadi yang pertama kemarin ibu jelaskan adalah memfaktorkan. Ini limit x menuju 3, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per yang namanya x kurang 3. Ya, ibu mau jelaskan yang memfaktorkan, sekedar mengulangi kembali agar kamu tidak lupa. Berarti ini nanti jika kita belum masukkan nilai x-nya, kita belum ganti nilai x-nya, maka kita harus tetap menuliskan limit. Berarti ini limit x menuju 3, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 ini harus kamu faktorkan. Nanti pemfaktorannya adalah x kurang 3, x tambah 1 per x kurang 3. Ada yang sama? Sudahlah, ini habis. Berarti tinggal limit x menuju 3 untuk x tambah 1. Ya, kalau sudah limit x tambah 3, limit x menuju 3 untuk x tambah 1. Nah, ini boleh kamu masukkan nilai limitnya menjadi 3, x-nya menjadi 3, 3 tambah 1, ini menjadi 4. Maka inilah nilai limit x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 per x kurang 3. Ya, ini harus kamu hindari. Itu untuk memfaktorkan. Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai turunan. Jadi nanti kalau cara turunan, yang pertamanya adalah konsep dari turunan supaya kamu tahu. Yang kedua itu adalah mengenai turunan, tapi yang ibu jelaskan itu yang pertama adalah mengenai konsep turunan. Konsep turunan nanti jika ada fx, ya, fungsi, ini boleh sama dengan y, ini sama dengan ax pangkat n, maka nanti turunannya adalah f aksen x. Nulisnya f aksen x, ini turunan. Ini pangkatnya pindahkan ke depan, pangkatnya adalah n pindahkan ke depan, dikali dengan a, dikali x, pangkatnya dikurang 1. Ya, lalu nanti yang kedua ada juga, jika dia konstanta fx sama dengan c, maka turunannya f aksen x itu adalah 0. Ya, jadi turunan konstanta itu adalah 0. Kemanapun kamu itu tetap, sampai kapanpun itu sudah dipastikan kalau turunan dari konstanta itu adalah 0. Gitu ya. Jadi contoh, supaya kamu paham. Apa gunanya ini, Mem? Supaya nanti pada saat kamu ketemu soal limit, kamu mau mencari hasilnya menggunakan turunan, kamu harus tahu konsep turunan dulu. Ya, contoh, dikasih tahu fx sama dengan 3x kuadrat, maka turunannya berapa? Ya, turunannya adalah f aksen x, pangkatnya ini sebagai n, ya, pindahkan ke depan, dikali a, ini sebagai a kali 3,
dikali X, ya kan? X-nya tetap, N-nya 2 dikurang 1. Maka turunannya adalah 6X, 2 kurang 1, 1. 1 boleh nggak ditulis, nak? Ini boleh 6X saja. Ya, itulah untuk turunan contohnya. Lalu nanti ada yang namanya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, fx sama dengan 2x. Maka f aksennya adalah pangkatnya di sini berapa, nak? Kalau tidak ditulis tadi bilang 1. Berarti 1 dikali 2 dikali x, 1 dikurang 1. Ya kan? Ini sama dengan 2x pangkat 0. Ya, segala sesuatu yang berpangkat 0 itu, nak, hasilnya adalah 1. Ya, jadi kalau 10 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ingat saja, segala sesuatu yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Ini menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, itu tadi untuk contoh fx sama dengan 2x. Lalu nanti ibu kasih, katanya kalau konstanta, jadi kalau ada fx sama dengan 2, maka f aksen x sudah otomatis, nak, 0. Ya, jadi kalau ada lagi nanti fx sama dengan 1000, maka f aksen x-nya adalah 0. Nah, gitu dia. Itu untuk contohnya, ada beberapa supaya kamu lebih paham lagi. Perhatikan. fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x. Maka f aksennya boleh langsung, nak, pangkat kalikan ke depan kali dengan x, 2 dikurang 1. 2, ya kan? 1 kali 2 x, 1 kurang 1. Ini jadi apa? 6x, ini menjadi 2. Inilah, nak, turunannya. Bisa ya? Oke. Jadi nanti kalau dia bentuknya dalam fungsi, ya, kalau dia bentuknya fungsi, nak, kamu harus tahu juga, ya. Jadi contoh, ibu kasih lagi soalnya. Ini soal nomor 4, nomor 5, 6, ya. Banyak contoh, banyak berlatih, kamu semakin paham. Dikasih tahunya fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 4. Ini boleh langsung, nak, turunkan 2x menjadi 3. Ya, ini kalau belum hafal, buat jalannya seperti ini tadi yang diturunkan. Oke, yuk, supaya kamu lebih paham lagi. Jadi contoh, punya soal ini. Tentukan nilai limit. Nilai limit x menuju 3 untuk x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 18 per x kuadrat dikurang 3x. Ya kan? Coba, nak, kita mau jawab. Kalau kita masukkan x-nya menjadi 3, berarti 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 dikurang 18. Ya kan? Lalu ini per ini 3 kuadrat, ini kuadrat per 3 kuadrat dikurang 3 kali 3. Ya kan? Ini hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 itu harus kita hindari. Ya, kita hindari. Kita mau pakai cara turunan. Kita mau cari turunan. Oke, kalau dengan cara turunan, ini boleh gini, nak. Menjadi limit x menuju 3, x pangkat 2, ini x pangkat 2 ya. X pangkat 2 ditambah 3x dikurang 18 per x kuadrat dikurang 3x. Turunkan, nak, limit
X menuju 3, ingat kalau nilai X-nya belum dimasukkan masih tetap ada limit, turunkan menjadi 2X ditambah 3 per 2X dikurang 3. Ya kan? Oke, lalu masukkan nilai limitnya. 2 dikali 3 ditambah 3 per 2 dikali 3 dikurang 3. Ini hasilnya adalah 6 tambah 3 9 per 6 kurang 3 3. 9 per 3 adalah 3. Maka hasilnya adalah 3. Itu kalau pakai turunan. Kita mau cari nak pakai yang namanya memfaktorkan. Harus sama hasilnya. Tidak boleh beda, ya, memfaktorkan. Berarti limit X menuju 3, X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 per yang namanya X kuadrat dikurang 3X. Kita mau pakai cara memfaktorkan, berarti faktorkan dulu. Limit X menuju 3, mana yang difaktorkan? X kuadrat ditambah 3X dikurang 18. Ya, Ibu harap semua kamu sudah paham cara untuk memfaktorkan. Berarti cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya minus 18, kalau dijumlahkan hasilnya adalah positif 3. Maka itu adalah X kurang 3, X tambah 6 per, ya kan? Ini kamu faktorkan juga, nak. Tengok di sini, lihat di sini yang sama itu adalah nilai X. Berarti keluarkan X-nya, X kurang 3. Nah, ini nulisnya boleh gini. Ya, dari sini ada yang sama, ada yang boleh tewas. Sudahlah. Berarti tinggal limit X menuju 3 untuk X tambah 6 per X. Itu dia ya, nak. Berarti kita mau masukkan nilai X-nya menjadi 3. Boleh langsung hilang limitnya, tinggal sama dengan 3 ditambah 6 per yang namanya 3. Ini 9 per 3 sama dengan 3. Lihat nak, dengan cara memfaktorkan pun hasilnya 3. Dengan cara turunan pun hasilnya adalah 3. Maka nilainya adalah sama, gitu ya. Jadi untuk anak-anak ibu semuanya, mau yang mana? Salah satu aja, nak. Salah satu aja kamu pilih. Kamu mau pakai memfaktorkan ataupun turunan atau mengalihkan akar sekawan, itu tergantung dengan kebutuhan soalnya. Jika nanti kamu ketemu soal pakai akar, maka kamu mencarinya mengalihkan akar sekawan. Memfaktorkan dan turunan itu tergantung soalnya, nak. Kamu mau pakai yang mana? Turunankah atau memfaktorkan? Ya, contoh. Bu kasih lagi contohnya supaya kamu semakin paham. Limit X menuju 1 untuk 2X kuadrat dikurang 2 per X kuadrat dikurang 1. Ya, coba nak, kalau kita masukkan nilai X-nya menjadi 1. 2 kali 1 kuadrat 1, ya kan? Berarti 2 kurang 2 0, 1 kurang 1 0. 0 per 0 harus kita hindari, ya kan? Karena kita hindari, maka kita mau cari aja, nak. Kamu mau pakai apa? Boleh. Kalau mau pakai nilai turunan juga boleh, ya. Kita pakai cara turunan. Bebas, mau turunan atau memfaktorkan boleh. Limit X menuju 1, turunkan, nak, menjadi pangkat pindahkan ke depan, kalikan 4X pangkat dikurang 1, ya kan? Pangkat 1 tidak usah ditulis. Dikurang turunan konstanta itu kan 0, boleh tidak ditulis. Turunan ini kan 2, ini konstanta, boleh tidak ditulis. Berarti 4X per turunan X kuadrat 2X. Turunan konstanta itu adalah 0. Maka dari sini boleh langsung nilai limit X menuju 1 tinggal kamu gantikan, nak. 4 kali 1 per 2 kali 1 ini sama dengan 2. Iya kan? Ini dia. X kuadrat 2X, 2X, 2. Maka nilai limitnya adalah 2. Oke, contoh lagi. Soal nomor 9. Limit X menuju yang namanya 3.
untuk X pangkat 3 ditambah 27 per yang namanya X kuadrat dikurang 9. Ya kan? Ini kurang ya. Ini kurang. Nah, kalau kamu masukkan nilai X-nya 3 nak, kan berarti 3 pangkat 3 itu 27. Dikurang 27, 0. 3 kuadrat 9, dikurang 9, 0. Itu harus kita hindari. Maka kita pakai cara turunan. Berarti langsung jawab. Limit X menuju 3, iya kan? Turunan X pangkat 3, 3X kuadrat. Turunan konstanta 0 per X kuadrat turunannya 2X. Kalau gini sudah boleh nak kamu masukkan. Berarti 3 dikali 3 kuadrat per 2 kali 3. Ini sama dengan 27, iya kan? 27 per 6. Atau ini boleh sudahlah, berarti tinggal 9 per 2. Oke, anak-anak ibu semua, inilah dulu contoh mengenai konsep mencari nilai limit dengan cara turunan. Ibu harap kamu semua paham serta mengerti. Jika ada yang kurang paham, kamu boleh tanyakan secara pribadi. Oke, see you next time anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.